Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dendi Irawan. Nah, pada kesempatan kali ini saya perwakilan dari kelompok 2 akan membahas mengenai komponen pendukung, prinsip pengembangan dan pelaksanaan pembelajaran muatan lokal itu sendiri. Bagaimana pembelajaran atau materi selanjutnya? Mari ikuti video ini sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan membahas mengenai pengertian kurikulum muatan lokal. Menurut Musana tahun 2009 menyatakan bahwa pengertian kurikulum muatan lokal adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai isi dan bahan pelajaran yang ditetapkan oleh daerah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah masing-masing serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan pendapat di atas, muatan lokal merupakan seperangkat pembelajaran yang berisikan mengenai suatu daerah, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masing-masing untuk mengetahui potensi apa saja yang ada di dalam daerah tersebut. Selain itu juga, muatan lokal merupakan sebuah pendidikan untuk menunjukkan atau memberikan informasi terhadap suatu daerah. Dengan demikian, kurikulum muatan lokal adalah seperangkat rencana dan dengan keadaan dan kebutuhan daerah masing-masing serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai pengertian kurikulum muatan lokal. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Saksikan video ini sampai selesai ya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai komponen pendukung muatan lokal. Di dalam Permendikbud nomor 81A implementasi kurikulum 2013 terdapat dua komponen muatan lokal, yaitu yang pertama ruang lingkup keadaan dan kebutuhan, seperti melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah, meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang tertentu, meningkatkan penguasaan bahasa Inggris untuk keperluan peserta didik, dan untuk mendukung pengembangan potensi daerah, dan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha. Kemudian yang kedua yaitu lingkup isi atau jenis muatan lokal. Nah, lingkup isi atau jenis muatan lokal ini dapat berupa bahasa daerah, bahasa Inggris, kesenian daerah, keterampilan, kerajinan daerah, adat istiadat, dan pengetahuan tentang berbagai ciri khas lingkungan alam sekitar, serta hal-hal yang dianggap perlu untuk mengembangkan potensi daerah yang bersangkutan. Baiklah, selanjutnya di dalam komponen pendukung muatan lokal ada prinsip pengembangan. Nah, di dalam prinsip pengembangan terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama ada PUTU. Yang dimaksudkan adalah pengembangan pendidikan muatan lokal dilakukan berdasarkan kompetensi, kinerja, dan kecakapan hidup. Yang kedua, kontekstual, berdasarkan potensi, budaya, dan masalah daerah tersebut. Yang ketiga, terpadu, dimaksudkan yaitu dipadukan dengan lingkungan satuan pendidikan. Yang keempat, apresiatif, dengan memberikan penghargaan berupa pertunjukan atau lomba-lomba. Yang kelima, fleksibel, sesuai kondisi dan karakteristik satuan pendidikan. Yang keenam, ada pendidikan sepanjang hayat, yaitu belajar secara terus-menerus mengenai muatan lokal. Dan yang ketujuh, manfaat. Manfaatnya yaitu upaya melestarikan dan mengembangkan budaya lokal untuk mengatasi adanya era globalisasi pada saat ini. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip pengembangan muatan lokal. Pengembangan muatan lokal untuk sekolah dasar atau madrasah perlu memperhatikan beberapa prinsip, diantaranya adalah yang pertama, perlu adanya kesesuaian dengan perkembangan peserta didik. Yang kedua, perlu adanya kompetensi. Yang ketiga, fleksibilitas jenis, bentuk, dan pengaturan waktu penyelenggaraan, serta kebermanfaatan untuk
kepentingan nasional dan menghadapi tantangan global. Selanjutnya, terkait tahapan pengembangan muatan lokal sudah dipaparkan dalam Permendikbud nomor 79 tahun 2014, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, analisis konten lingkungan alam dan budaya, identifikasi konteks ciri khas, potensi, keunggulan, kearifan lokal, dan kebutuhan atau tuntutan daerah. Yang kedua, identifikasi muatan lokal menentukan jenis muatan lokal yang akan dikembangkan. Dan yang ketiga, perumusan kompetensi dasar untuk setiap jenis muatan lokal, kesesuaian dengan tingkat perkembangan peserta didik. Dan yang keempat, penentuan satuan tingkat pendidikan yang sesuai untuk setiap kompetensi dasar. Dan yang kelima, pengintegrasian kompetensi dasar ke dalam muatan pembelajaran yang relevan. Dan yang keenam, penetapan muatan lokal sebagai bagian dari muatan pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri. Dan yang ketujuh, penyusunan silabus dan penyusunan buku teks pelajaran. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai prinsip pengembangan muatan lokal dan tahapan pengembangan muatan lokal. Selanjutnya, saya akan membahas pada poin D mengenai pelaksanaan pembelajaran muatan lokal. Nah, di sini pelaksanaan pembelajaran muatan lokal dalam kurikulum 2013 dilaksanakan sesuai dengan pedoman kurikulum 2013 dan kebijakan pemerintah daerah. Menurut Nurul Hidayati Rofia tahun 2015 menyebutkan terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pembelajaran muatan lokal dalam kurikulum 2013 khususnya di sekolah dasar, yaitu yang pertama, muatan lokal dilaksanakan sebagai mata pelajaran tersendiri atau pengembangan diri. Pembelajaran muatan lokal dilaksanakan dengan alokasi waktu 2 jam per minggu jika mata pelajaran muatan lokal merupakan mata pelajaran khusus. Yang kedua, proses pembelajaran muatan lokal mencakup 4 aspek, yaitu kognitif, afektif, psikomotor, dan action. Penilaian pembelajaran muatan lokal sendiri mengutamakan unjuk kerja, produk, dan portofolio. Yang ketiga, satuan pendidikan dapat menentukan bahan kajian dari mata pelajaran muatan lokal. Pemilihan bahan kajian dan pelaksanaan muatan lokal disesuaikan dengan potensi dan karakteristik satuan pendidikan. Pelaksanaan pembelajaran muatan lokal di sekolah dapat didukung melalui kerjasama dengan tenaga ahli atau pihak lain. Yang keempat, setiap sekolah harus dapat mengembangkan standar kompetensi dasar beserta silabusnya. Beberapa satuan pendidikan yang belum mampu mengembangkan hal-hal tersebut dapat meminta bantuan kepada satuan pendidikan terdekat atau kepada tim pengembangan kurikulum daerah. Yang kelima, bahan kajian pembelajaran muatan lokal harus disesuaikan dengan perkembangan peserta didik, yaitu psikis, emosional, dan sosial. Yang keenam, bahan pengajaran pada pembelajaran muatan lokal disusun dengan memperhatikan prinsip belajar, yaitu A. Bertitik tolak dari hal-hal konkret ke abstrak. Yang B. Dikembangkan dari yang diketahui ke yang belum diketahui. Yang C. Dari pengalaman lama ke pengalaman baru. Yang D. Dari yang mudah atau sederhana ke yang lebih sukar atau rumit. Dan yang E. Selain itu, bahan kajian pembelajaran muatan lokal diharapkan dilaksanakan secara bermakna sehingga bermanfaat bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, selain memperhatikan siswa, pengembangan bahan kajian muatan lokal juga perlu diperhatikan oleh guru. Dan yang kedelapan, bahan kajian muatan lokal harus bersifat utuh, yaitu mengacu pada tujuan yang jelas dan memberi makna kepada peserta didik. Jadi, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa muatan lokal adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai isi
isi dan bahan pengajaran yang ditetapkan oleh daerah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah masing-masing, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.